Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam rahmat, kasih sayang dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya akan menolong kita di hari kemudian. Dan terima kasih kepada beliau juga karena kita telah berada dalam keadaan yang penuh dengan berkah dan cahaya insya Allah. Saya Airiza Fibi menjumpai Anda di TVmu, TV kesayangan kita yang cerdas mencerahkan. Seperti episode yang sebelumnya, di acara Hidayah ini saya mengundang tamu yang luar biasa dan akan selalu luar biasa di mata kita pasti ya. Sahabat-sahabat surgaku, beliau adalah Jineto. Apa kabar Jin? Baik, alhamdulillah. Baik, lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang Kemarin sih lihat di Facebooknya banyak yatim-yatim ya seperti biasa ya. Iya, pemirsa sahabat surgaku sekalian, kalau kemarin-kemarin kita cerita tentang bagaimana beliau menjemput hidayah, mendapatkan hidayah dari Yang Maha Cinta. Hari ini kita akan bahas lagi bagaimana keistiqomahan seorang Jineto dalam mengabdikan diri, penghambaannya seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita sedikit, Jin. Kalau selama 17 tahun tinggal di sini, saya alhamdulillah langsung dapat guru agama yang bagus. Yang pertama yang saya sebutkan itu kemarin guru saya Kiai Masyuri Syahid dari MUI. Nah, sama Pak Kiai saya dapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa itu? Orang datang kepada dia mengeluhkan hal apapun, contohnya seorang suami datang bilang, Pak, saya telah berzina, saya mau bertobat atau apa. Sama Pak Kiai selalu disambut dengan baik, nggak apa-apa Pak, bertobat. Jadi semua orang disuruh bertobat. Ada suami istri yang ribut sampai mau cerai, diajak diskusi juga. Jadi semua masalah dihadapi dengan kelembutan. Dan nasihatnya selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ambil contoh dari Rasulullah. Jadi saya selama 17 tahun nggak pernah lihat Pak Kiai menjadi marah. Tapi kalau saya turun ke jalan, setiap lampu merah orang kelihatan marah-marah. Jadi saya lihat contohnya, wah ini guru saya mengikuti contoh Rasulullah. Jadi kalau belum bisa mengikuti Rasulullah, coba mengikuti guru saya dulu karena nyata di depan mata. Ya. Saya selalu mikir kalau misalnya ada masalah dengan teman, Pak Kiai Masyuri akan membalas dengan bagaimana? Dia pasti membalas dengan kesabaran, dengan sopan santun, nggak mudah terpancing emosinya, tidak mengeluarkan kata-kata cacian. Jadi saya belajar dari sikap dia yang sebenarnya itu sikap Rasulullah. Ya. Nah, saya dapat agama Islam itu sebenarnya mulia dan indah. Luar biasa, penuh membuat hati ya? tenang, penuh kasih sayang, mengajak kita untuk mengevaluasi diri terus, melihat kesatuan dan persatuan umat, memajukan umat, semua itu dari Rasulullah. Lalu saya lihat umat Islam yang sebenarnya di lapangan, itu yang membuat saya sedih dan kecewa. Karena banyak sekali kasus dan contoh di mana saya harus mengatakan kepada calon mualaf, jangan melihat umat Islam, tapi melihat kebenaran Islam. Dan hal itu membuat hati saya sangat sedih. Sedih dan satu lagi ada kata-katanya, malu. Sangat malu. Sangat malu. Saya mau membanggakan umat Islam di depan orang non-Muslim. Tapi kalau saya ceramah, orang ditanyakan, bagaimana pandangan Jin terhadap umat Islam? Saya harus menjelaskan, sering ada yang menyangka saya masuk Islam karena kenal orang Islam. Saya masuk Islam karena kenal umat Islam di Indonesia. Dan saya harus menjelaskan secara jujur, mohon maaf, saya masuk Islam walaupun saya kenal umat Islam di Indonesia. Bukan karena saya masuk Islam walaupun saya kenal umat Islam di Indonesia. Jadi kata penyambungnya penting sekali walaupun sangat penting. Ya. Saya mau mengatakan saya masuk Islam karena saya kenal umat Islam di sini. Tapi itu sama sekali tidak benar. Dan kalau saya ketemu orang asing yang lama menetap di sini minimal setahun dulu, sampai dia bisa punya hubungan dengan teman dekat, teman kantor dan sebagainya, semua punya cerita, keluhan dan sebagainya. Saya memberikan contoh satu, seorang bapak dari Eropa, dia dapat calon istri Indonesia, diajak pindah ke sini. Jadi mereka menikah di sana, pindah ke sini. Jadi dia sudah masuk Islam di sana. Pas pindah ke sini, dia mengalami kekecewaan di atas kekecewaan. Dia sampai menjadi depresi, mau murtad dari Islam, berhenti sholat, dan akhirnya dibilang sama istrinya mau bunuh diri. Karena tidak tahan hidup. Lalu istrinya ketemu saya di internet, minta saya ketemu ngobrol sama dia pakai bahasa Inggris. Saya tanya masalahnya apa, dia ngomong berjam-jam masalahnya bagaimana. Dia jelaskan secara singkat,
Dia bilang, saya datang saya datang ke Indonesia sebagai orang kaya, sekarang saya orang sangat miskin. Saya bingung, apa salah bisnis atau apa? Saya tanya, kenapa bisa berubah begitu cepat? Dia menjelaskan, yang menipu saya di sini orang Muslim, saudara dari istri saya. Yang membohongi saya orang Muslim, saudara dan teman dari istri saya. Yang selalu mengingkari janjinya orang Muslim, saudara dari istri saya. Tetangga saya, kenalan bisnisnya, semuanya menipu, membohong, mengingkari janji, dan bahkan mencuri dari saya. Jadi dia datang ke sini bawa miliaran rupiah, sekarang dia tinggal di rumah kontrakan milik mertuanya, nggak punya apa-apa. Mobil tidak ada, harta tidak ada, bisnis tidak ada, dan dia mau balik ke Eropa. Karena tidak tahan tinggal di tengah umat Islam. Dan dia bilang, tidak ada pilihan yang lain, saya mau murtad dari Islam, atau saya mau bunuh diri. Saya diskusi dengan dia, jadi konsultasi berjam-jam, saya meyakinkan dia, Pak, apapun perilakunya orang Muslim itu, sekalipun saudara istri terhadap bapak sendiri, apa membatalkan kebenaran Al-Quran? Lalu setelah kita diskusi, saya pancing dia menggunakan logika. Jadi semuanya untuk orang Barat selalu kembali ke logika. Kalau Al-Quran benar kemarin, hari ini juga benar, besok juga benar. Masuk akal, Al-Quran itu asal usulnya dari mana? Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, udah jelas caranya, dan sudah jelas dipelihara sampai sekarang. Kebenaran itu tidak dibatalkan oleh perilaku sebagian orang Muslim. Walaupun dari pengalaman dia, mayoritas. Saya bilang, ada orang Muslim yang baik kok di sini, teman-teman saya baik semua, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mengingkari janjinya. Saya sebutkan nama teman-teman saya yang baik di sini. Tapi Bapak tidak ketemu mereka. Bapak dapatnya saudara dari istri yang begini. Lalu dia menyatakan, semua teman bule perilakunya sama di sini. Dapat orang Muslim yang menipu, bohong, mengingkari janji, mencuri, dan sebagainya. Aduh, luar biasa ya. Itu membuat hati saya terpukul. Bagaimana saya mau semangatkan dia, ayo menjadi Muslim. Karena dia sudah mau bunuh diri. Iya, sahabat surgaku, ini membuat pikiran saya sedikit, bukan sedikit, banyak. Bahasa kasarnya ini nyesek sekali ini, Jin tahu nyesek. Kenyataannya begitu di lapangan. Aduh, tamparan buat kita umat Muslim sebetulnya ya, dan ini menyadarkan. Sebenarnya bukan tamparan. Kita angkat cermin dan kita pandang pada cermin bagaimana kualitas dari umat Islam bisa diperbaiki secara bertahap sehingga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah menjadi nyata di tengah komunitas kita. Orang Barat pasti pandang ke sini. Loh kok di Indonesia korupsinya hampir 0%, 1, 2, 3% gitu. Bukannya 95%, 1, 2 semua negara ada korupsinya. Kenapa di sini banyak sekali yang melakukannya orang Muslim yang bergelar haji lagi, yang punya pesantren lagi. Ya mudah-mudahan ini bukan representasi dari memang mayoritas penduduk di Indonesia yang notabene terbesar di dunia Muslim itu menampakkan Masalahnya, seperti itu ya. kita susah dapat data karena kita tidak bisa datang kepada semua orang. Bapak seorang Muslim, ya, betapa sering mengingkari janji. Oh, setiap hari saya begitu, 80, siapa yang mau mengaku? Datang kepada Bapak bergelar haji, sudah berapa kali melakukan korupsi? Oh, saya setiap minggu melakukan korupsi. Datanya tidak mungkin kita bisa kumpulkan. Jadi hanya dapat perasaan dan perkiraan dari orang yang menjadi korban, yang merasakan dan mengalaminya sendiri. Kalau saya bertanya kepada mereka, baik orang asing maupun pribumi, ada kan orang Kristen, orang Cina masuk Islam juga, ada orang Hindu, orang Buddha. Banyak dari mereka merasa tertekan. Saya masuk Islam, kok mau ya bergabung sama mereka? Komunitas dengan kualitas seperti itulah. Jadi dia memandang dan selalu, saya menjadi bagian dari itu, apa nggak salah saya? Pikir 3 kali. Ada orang yang pikir terus-terusan sebelum bisa masuk Islam. Dan sesudah masuk Islam ada rasa ragu-ragu. Tinggal dicolek aja sama teman yang misalnya dari agama sebelumnya, contohnya orang Kristen. Orang Kristen yang dulu bersahabat dekat dengan dia datang. Emang benar kamu mau ikut sama orang Muslim kayak gitu? Kamu tahu sendiri mereka kayak apa. Tergoyang hati dia. Kemualafannya begini. Jadi keyakinannya bisa goyang bimbang, karena ya? tidak yakin terhadap kita yang Muslim. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan sahabat surgaku nanti kita teruskan lagi bagaimana perjalanan Jin bertemu dengan orang-orang terbaik. Alhamdulillah Jin selalu bertemu dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi contoh orang-orang yang baik itu di tengah pandangan buruk dari saudara-saudara kita yang di luar Muslim. Tetap di sini, tetap di TV-mu yang cerdas mencerahkan.
Ya sahabat surgaku, masih dengan saya Airiza Fibi dan tamu kita yang luar biasa Jeneto. Tadi beliau berapi-api sekali menceritakan tentang, mohon maaf ini Itu ya. belum berapi-api. Oh belum ya, masih anget, Masih- belum ngebul-ngebul masih tenang, banget ya, masih tenang ya belum. Tapi gambarannya sudah sedemikian yang Serem. membuat kita malu ya, sedih, prihatin ya. Tapi mudah-mudahan dari sini kita bisa banyak sekali mengambil pelajaran. Nah itu terus kalau mengarahkan teman-teman yang seperti itu, udah skeptis duluan gimana Jen? Sebenarnya bukan skeptis, saya bukan menyatakan seluruh umat Islam begitu, karena jelas enggak, teman-teman saya enggak begitu, guru saya tidak begitu. Masalahnya kalau kita melihat umat Islam sebagai mayoritas 200 juta orang, kasarnya mayoritas memang begitu karena dapatnya kisah kayak gitu terus-terusan. Dan saya mengalami sendiri, kalau kumpulkan dana untuk anak yatim itu bisa sangat-sangat susah di sini. Oh iya, Jin punya ini ya, komunitas untuk selalu membantu anak Saya yatim. dari zaman dulu, dari pertama masuk Islam, teman saya ajarkan, guru saya ajarkan. Salah satu hal yang sangat baik dalam Islam, menyantuni anak yatim. Karena ada hadis sahih yang jelas, Bukhari dan Muslim, masuk surga berdua dengan Rasulullah SAW. Tidak ada hadis yang menyatakan orang yang umroh 10 kali, yang haji 5 kali, yang bangun masjid yang mewah, renovasi masjid setiap tahun, masuk surga berdua dengan Rasulullah begini. Kalau bangun masjid, nanti Allah bangun rumah di surga. Titik. Rasulullahnya di mana? Gak tahu. Iya. Belum ketemu Rasulullah tuh ya? Belum, baru masuk surga, baru injak satu kaki di situ kanan, doang. iya, betul. Mungkin pinggir got sedikit. Tapi di surga nggak ada got dong. Siapa tahu? Oke, gotnya bagus tapi. Gotnya bagus sekali. Iya, Air kalinya bening, ikannya ya. enak, tapi masih Indah. juga got. Air hujannya kemana? Terus. Ini kan perumpamaan. Kalau menyantuni anak yatim, dijamin masuk surga berdua dengan Rasulullah, itu dahsyat luar biasa. Tidak ada lagi di dalam ajaran Islam yang menyatakan demikian. Jadi kalau kita bersedekah, dan sedekah itu biasa, sedekah ke masjid, sedekah buat mahasiswa untuk lanjutkan kuliah atau apa, ya masuk surga dapat balasan sedekahnya. Tapi kalau menyantuni anak yatim, berdua sama Rasulullah di surga, seharusnya istimewa sekali. Sampai itu menjadi salah satu tujuan utama kita. Ya, ternyata tidak. Boleh saya kasih kisah nyatu satu? Silakan. Beberapa 2 tahun yang lalu, saya dapat kisah dari teman di daerah Cilacap. Jawa Tengah itu ya? 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ada anak yatim piatu, perempuan sama adiknya juga, dibesarkan oleh pamannya, jadi bapak ibu sudah wafat, tinggal di kampung dalam keadaan sangat miskin. Anak yatim piatu ini sudah lumpuh dari usia 3 tahun, kena demam, kakinya lumpuh dari sini ke bawah. Karena dia lumpuh dan karena di desa, jalannya nggak rata, nggak ada yang bisa bawa ke sekolah, kursi rodanya juga tidak ada, motor juga tidak ada, jadi dia nggak pernah sekolah. Jadi sekarang sudah usia 13 tahun, yatim piatu dari usia 3 tahun, menjadi lumpuh dari usia 3 tahun, dan dia tidak pernah sekolah dan tidak dapat bantuan apapun dari siapapun selain pamannya yang bilang tinggal di rumah saya. Dan ya pamannya cari kerjaan sebisanya. Saya dapat kisah ini dari teman saya yang orang tuanya di daerah sana. Saya dapat fotonya, saya dapat alamatnya. Jadi jelas ini bukan penipuan atau apa. Saya dapat nomor HP dari pamannya. HP-nya, ya pamannya semua orang punya HP. Pemulung sekarang juga punya. Telepon rumah nggak ada, HP murahan ada. Saya telepon, saya bicara langsung sama bapak itu. Dia menceritakan lagi semuanya. Saya yakin ini kisah nyata. Saya sebarkan di Facebook, di blog saya, di Yahoo Group, semuanya. Saya hitung-hitung total teman muslim yang menerima informasi ini melebihi 10.000 orang muslim. Saya pasang nomor rekening sosial saya punya rekening pribadi, saya tanggung jawab 100%, kumpulkan dana di situ, nggak pernah menjadi masalah, nggak ada tuduhan atau fitnah apapun, saya selalu terima, dan saya sebutkan yang diterima, saya salurkan, saya sebutkan yang disalurkan. Saya minta tolong, teman-teman, kirim uang ke rekening saya untuk dikasih ke anak yatim piatu ini yang tidak pernah sekolah, lumpuh, tidak punya kursi roda, nggak pernah diperiksa oleh dokter malah. Karena rumah sakitnya jauh dan uang berobatnya nggak ada. Dalam seminggu saya dapat sekitar 2 juta dari 9 orang. Dari total melebihi 10.000. Mungkin sampai 15-20.000. Kan saya minta semua teman forward kemana-mana. Jadi 10.000 orang muslim yang tinggal di kota sampai bisa akses internet setiap hari, bisa main Facebook segalanya. BB segala macam. Semuanya saya kirim sebagai BB juga, sebagai SMS, tweet juga, mengarahkan kembali ke blog saya. Mungkin 20.000 orang muslim bacanya, fotonya ada jelas, namanya jelas, alamatnya jelas. Dapatnya 2 juta dalam seminggu dari 9 orang. Sedihnya ya Saya Allah. jadi marah. Saya membuat email satu lagi. Saya negor semua teman. Umat Islam, kok begini saja yang diberikan?
Ini jelas anaknya menderita, kenapa tidak ada kepedulian terhadap dia? Dan kalimat terakhirnya saya menyatakan untuk menegur mereka, saya bersyukur Rasulullah sudah wafat. Karena saya tidak mau Rasulullah ada di sini dan hidup menyaksikan umat Islam jadi begini kualitasnya. Saya malu dan saya marah. Jadi saya sengaja negur. Dalam seminggu lagi dapat 45 juta. Alhamdulillah. Dan tambahan 2 kursi roda. Ada teman nyumbang kursi roda, teman satu lagi nyumbang kursi roda. Ada yang bilang saya bisa antarkan ke sana. Orang yang tinggal di Cilacap tanya, mana desanya, mana nomor teleponnya, saya mau kunjungan ke rumah. Ini yang didapatkan setelah saya negor dan marah. Yang pertamanya, kenapa tidak ada reaksi yang sama terhadap seorang anak yatim piatu yang lumpuh dari kecil? Tidak ada kepedulian. Saya merasa sedih sekali. Inilah umat Islam. Saya bergabung, saya bagian dari umat Islam. Bagaimana saya tidak malu? Bagaimana saya datang kepada orang Islam, orang asing, kepada orang Kristen, kepada orang Hindu bilang, ayo masuk Islam, komunitas termasuk paling pelit di dunia. Gimana caranya? Ya, pemirsa, sahabat surgaku, speechless ya. Ini pengalaman seperti ini puluhan, Bu. Luar biasa. Puluhan ya. Harusnya kalau kita bisa berjamaah mengumpulkan itu 1.000 saja atau 10.000 saja akan menjadi berapa ratus juta itu kan ya. Ya Jin, mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat surgaku yang di rumah bisa terketuk hatinya untuk lebih memperdulikan di mana ada anak yatim, saudara-saudara kita yang kekurangan, yang duafa, yang perlu bantuan dan support dari kita yang lebih bisa menuntun mereka. Nah Jin, tadi kita belum cerita tentang bagaimana Jin menjaga ketakwaan, maksudnya keistiqomahan Jin. Nanti kita dengar ceritanya lagi, luar biasa. Ini sahabat surgaku juga, mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita umat Islam yang sudah terlahir dalam kondisi Islam, kondisi Muslim yang sudah diajarkan Rasulullah. Sedih tadi dengarnya karena kalau saja Rasulullah melihat, kita malu ya. Saya bersyukur dia bersyukur tidak melihatnya. Ya, luar biasa. Saya bingung kalau seandainya saya harus laporan ke dia mau ngomong apa. Iya betul. Ya sahabat surgaku, nanti kita kembali lagi, kita gali lagi pengalaman spiritual yang sudah dialami oleh Jin. Tetap di TV-mu. Sahabat surgaku, Allah selalu memberikan desahan inspirasi untuk makhluknya, untuk setiap hambanya. Itulah yang dialami oleh sahabat kita ini. Nah, tadi beliau sudah cerita banyak sekali. Sekarang saya mau mendengar bagaimana keistiqomahan beliau dalam mengisi waktu-waktunya sebagai seorang muslim yang ingin juga teman-temannya, saudaranya atau kerabatnya juga mengerti dan memahami Islam. Nah, gimana Jen? Gimana ya? Ya, istiqomahnya kamu tuh seperti apa sih di hari-hari setelah betul-betul memang sudah, oh ya saya sudah muslim, menjaganya seperti apa? Bagaimana? Yang jelas itu saya sesudah muslim menjadi bingung karena tidak tahu bedanya benar dan salah. Jadi kadang saya dapat seorang muslim, kamu nggak boleh begitu, nggak boleh dalam Islam. Emang benar, emang iya. Jadi segala sesuatu harus saya tanyakan ke guru saya, Kiai Masyuri. Saya tanya, Pak, emang nggak boleh begini dalam Islam? Dia bilang, iya benar, nggak boleh begitu. Oh ya udah berarti orang ini benar. Besoknya begitu lagi, Jin, kamu harus begini, sebagai orang muslim harus begini. Emang harus begitu? Pak, emang harus begini dalam Islam? Bisa? Enggak, itu sunnah. Boleh begitu, boleh enggak? Loh, yang mana yang benar? Jadi antara teman-teman yang bercerita, kadang antara ustadz yang juga bercerita, saya jadi bingung, mana yang benar, mana yang enggak. Ada yang bilang, oh ini wajib, jenggot harus dipanjangkan, jangan sampai dicukur. Ada orang lain bilang, ngapain ini jenggot sunnah, kalau nggak dipanjangkan nggak masalah, dicukur habis juga nggak masalah. Loh, yang benar yang mana? Nah, saya mulai berguru dengan Kiai Masyuri itu, dan saya di awalnya menjadi frustrasi sama dia. Karena saya suka yang jelas hitam putih. Saya juga suka yang logis. Saya suka yang ada landasan hukum di belakangnya. Jadi pas saya mempelajari ada yang namanya fikih, tafsir dan sebagainya, saya tanya dan Kiai Masyuri Syahid termasuk ahli fikih, saya tanya, Pak, boleh nggak saya belajar fikih? Jadi belum banyak hafalan Al-Quran, baru bisa sholat sendiri, langsung terjun belajar fikih.
Jadi udah buka Itu kitab lompatannya fikih, beda ya. udah jelas, udah loncat ke sana. Iya. Oh ini hukumnya oke. Tapi buat saya makin masuk akal ajaran Islam karena saya memahami fikih di belakang segala sesuatunya. Nah di awalnya itu saya jadi pusing sama Kiai Masyuri. Saya tanya, Pak, yang benar, yang salah dalam kasus ini apa? Dia menjawabnya, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Hambali begini. Saya bilang, ini yang benar yang mana? Dia tidak pernah mau menyebutkan ini benar, ini salah. Kalau dia membahas fikihnya selalu keluarkan minimal 4 mazhab, lalu membahas yang lain-lain juga boleh. Jadi saya kebingungan bagaimana saya bisa menyatakan ini benar, ini salah. Saya mau hitam putih. Tapi dalam hukum fikihnya nggak boleh begitu. Tidak ada hitam putihnya. Ada pendapat. Jadi saya merasa, oh berarti harus mendalami lagi ilmu agama Islamnya. Lalu saya keluar ke lapangan, banyak teman, mereka ambil yang hitam putihnya. Kata nenek saya ini benar, itu salah. Ya udah selesai. Tapi kata nenek ya. Kata neneknya, ada yang bilang saya harus begini, ibu saya katanya begitu. Kata ibunya. Contoh yang saya pernah kasih itu orang yang telat bangun untuk sholat subuh. Kata neneknya nggak boleh sholat di luar waktu. Loh, nggak boleh sholat di luar waktu dengan sengaja. Jadi sekarang, oh ini waktunya sholat maghrib, yaudah saya sholat maghribnya besok aja. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau saya kesiangan tidur, bangunnya jam 10 pagi umpamanya, masih anak remaja, sholat wajib di situ adalah sholat subuh karena baru bangun. Tapi anak remaja di sini dan juga orang dewasa banyak yang tidak paham. Jadi saya mendalami, oke, kalau mempelajari Islam selalu ada jawaban. Berarti Islam benar, berarti Islam masuk akal. Sip deh. Berarti Islam jadi mudah buat universal saya. ya, luar biasa. Apapun pertanyaannya, saya langsung telepon Pak Kiai Masyuri Syahid atau saya datang ke rumahnya, saya panggil ayah. Ayah, ini benar yang mana? Oh ya benar juga. Makin kuat keyakinan saya karena tidak pernah ada pertanyaan yang tidak dijawab. Saya pernah coba, boleh saya ceritakan? Ya, boleh, saya boleh. pernah berusaha menjebak Pak Kiai. Saya baca berita orang Malaysia mau menjadi orang Muslim pertama di luar angkasa. Ada stasiun luar angkasa, orang Malaysia Mau menyampaikan kesana. itu ya. Saya mikir, sholat di luar angkasa bagaimana caranya? Oh, Pak Kiai pasti belum pernah mikirkan ini. Langsung ke rumahnya malam itu. Pak Kiai, ini katanya orang Muslim mau ke luar angkasa. Gimana cara sholat di sana? Saya kira dia oh gimana ya? Gimana cara? Belum pernah pikirkan itu. Senyum. Jin, ini sudah kita bahas dari tahun 1970. Loh, kenapa? Dari Neil Armstrong mendarat di bulan, besoknya ada perkumpulan ulama dunia, langsung dibahas di situ. Hukum fikihnya bagaimana cara sholat di luar angkasa. Langsung dijelaskan. Ya sama seperti atas kapal, kalau nggak air, tayamum, kalau nggak tahu kiblatnya di mana, kemana saja, tergantung posisi stasiun luar angkasanya berputar atau di atas satu negara, ikut terus. Saya dengerin aja. Tahu juga tuh. Gagal Luar biasa, gagal lagi ya. Saya mau membuktikan ada sesuatu yang tidak bisa dijawab dari Islam karena ulamanya belum tahu, ternyata tahu juga. Ya udah. Subhanallah, ilmunya Makin luar biasa. kuat. Jadi buat saya itu setiap saya bertanya, Islam menjawab itu membuat saya yakin Islam benar. Semakin yakin hari demi hari. Makin ya. yakin karena tidak pernah ada pertanyaan yang tidak dijawab sampai sekarang. Sekarang udah 20 tahun. Iya. Tidak pernah melontarkan pertanyaan, terus guru saya bilang, wah gimana ya, bingung juga, ternyata Tuhan itu misterius, saya tidak bisa menjawab. Karena dalam agama sebelumnya, ya mohon maaf, orang Kristen sering mengucapkan kalimat itu, Tuhan misterius. Jangan berharap dapat penjelasan dari Tuhan. Jangan berharap dapat penjelasan dari Alkitab. Tuhan itu misterius, kita nggak boleh tahu Tuhan yang sebenarnya. Dalam Islam justru sebaliknya. Punya pertanyaan, ini jawabannya. Iya. Ya hanya dogma-dogma saja ya kalau Betul. itu. Ya kita mau dengar nih Jin. Tadi ceritanya luar biasa dari mulai menjadi mu'alaf hingga pengalaman hidupnya luar biasa. Sekarang saya mau tahu gimana cara Jin pada saat berkasih sayang, dekat dengan Allah pada saat sholat. Ada satu waktu yang luar biasa nggak bisa dilupain nggak? Yang paling terasa waktu umroh kemarin. Jadi saya belum lama ini umroh. Waktu ada di Rodo di Masjid Nabawi, di situ saya melakukan sholat saya lakukan sholat tobat, sholat istikharah, sholat hajat. Habis sholat saya berdoa. Dan di saat berdoa saya berdoa untuk semua teman, untuk kemajuan umat Islam, bangsa Indonesia, untuk kemudahan membangun yayasan. Semua yang saya pikirkan keluar di situ. Dan di situ saya benar-benar merasa lupa dunia. Sampai penjaga datang dan dia colek bahu saya, semua orang harus keluar biar yang lain bisa masuk. Karena ini di sebelah makam Nabi di Masjid Nabawi. Jadi itu pertama kali saya berada di situ dan saya asli tidak merasa berada di dunia lagi. Jadi saya berdoa, mata saya tertutup, ada keramaian di belakang saya tapi nggak terdengar.
Sampai saya disentuh, baru saya sadar, saya buka mata. Loh kok ada karpet? Loh kok ada tembok di depan? Saya di mana ini? Ternyata saya masih di dalam Masjid Nabawi. Tidak terasa. Nah di situ kalau menangis di situ benar-benar nggak terasa berada di dalam masjid. Merasanya ada Allah, ada saya begini, berhadapan. 7 miliar manusia udah menghilang, nggak tahu kemana. Pokoknya saya lagi berada di sini, ibaratnya kita berduaan sekarang, ya ini Allahnya di depan saya lagi bicara, Allah ya tolong ya Allah, saya butuh ini. Dan seolah-olah ada Allah di situ mendengarkan saya bilang, maunya apa? Oke, dicatat dulu, catat ya malaikat, ini butuh apa? Oke, kasihlah ini, oke, nanti kita rapat lagi. Kayak sedang menghadap dengan presiden dan langsung ditanggapi oleh presiden. Subhanallah. Coba kalau kita bisa langsung ke istana, ketok pintu. Saya mau bicara dengan presiden. Oh ya silakan masuk. Pak Presiden, saya punya masalah gini. Oh ya siap, saya siap bantu. Ada masalah, ayo kasih lagi. Rasanya seperti itu. Tapi terhadap presiden kita nggak bisa. Terhadap Allah setiap hari juga bisa. Setiap Jadi saat rasanya ya. setiap saat rasanya dalam, loh kok Allah sama saya jadi begini. Sahabat yang sangat dekat. Butuh apapun tinggal begini saja, dijamin dia akan mendengarkan. Kalau terbaik untuk saya, mungkin insya Allah dia akan kasih. Tapi kalau tidak baik untuk saya, tunda dulu, lihat dulu. Tapi boleh minta sepuasnya. Disitulah terasa, oh ini luar biasa. Saya minta apapun, nggak ada larangan dalam Islam. Asal itu doa yang baik. Saya mau minta Lamborghini, silakan aja minta Lamborghini kalau misalnya mau. Tapi saya tidak perlu. Iya. Allah memberikan yang kita butuhkan ya. Betul, Bukan sesuai yang dengan kita kebutuhan mau. kita. Iya, betul. Aduh, luar biasa nih. Selalu setiap kata-kata yang dikeluarkan sama Jin ini bukan membuka mata pikiran saya aja, hati saya semua ini kayaknya, aduh saya sebagai muslim pasti yang sahabat-sahabatku di rumah juga mendengarkannya seperti itu. Jin, ada pesan-pesan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, harus bagaimana kita sebagai muslim sesungguhnya? Kalau kita mau menjadi orang muslim yang mengikuti contoh Rasulullah, jangan merasa bahwa kita sudah paham Islam. Jadi kalau ada teman-teman di rumah sudah muslim dari lahir, sudah dibina oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya, ustadz, guru agama dan sebagainya, jangan merasa saya sudah cukup memahami Islam, saya bisa sholat kok, saya bisa puasa kok, saya bisa ngaji kok. Itu bukan Islam. Itu hal-hal teknis yang harus kita lakukan sehari-hari sebagai muslim. Yang namanya Islam itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah harus kita keluarkan. Pada saat orang lain caci maki kita bukan balas dengan mencaci maki dia, tapi kita bersabar. Nabi dicaci maki setiap hari nggak membalas kok. Orang mengancam Nabi tidak membalas dengan ancaman. Dia tenang aja, merasa yakin sama Allah. Kalau orang ini mau bunuh saya, ya sudah bunuh saja. Saya paling bela diri, tapi tidak menyerang kalau tidak perlu. Jadi kita semua bisa balik lagi, anggap saya belum memahami Islam, datang ke guru agama dan tanya, Pak, bayangkan saya seorang anak balita, ajarkan saya esensi Islam dari nol. Jangan suruh saya ngaji berjam-jam setiap hari, jelaskan Islam itu sebenarnya seperti apa, sesuai dengan contoh Rasulullah, ayat dan hadis. Bagaimana saya bisa menjadi seperti Nabi, supaya teman-teman saya, keluarga saya mau ikut menjadi seperti Nabi juga. Dari itu bangun suatu umat yang berkualitas tinggi sekali. Insya Allah. Sahabat-sahabat surgaku, luar biasa. Terima kasih Jin waktunya. Semakin terus kata-katanya nggak ada yang bisa mewakili bagaimana bangganya kita, bersyukurnya kita kepada Rasulullah SAW, dan bahagianya kita selalu dalam pelukan kasih sayang, rahmat dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu diberikan kemantapan hati di dalam Islam, selalu diberikan ilmu, dan selalu saja kita mencari ilmu untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan berbagi ilmu sama kita di sini. Masih banyak yang harus kita gali dan banyak yang kita harus sebarkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.